2025, saatnya berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saat ini kita sudah berada di ujung awal tahun 2025. Di awal tahun ini kami ingin mengajak para pemirsa semuanya untuk melakukan refleksi dari apa yang sudah terjadi pada tahun 2024. Tahun 2024 adalah tahun politik, karena pada tahun itu kita disibukkan oleh peristiwa besar politik Indonesia, yaitu pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, dan pemilihan legislatif. Setelah itu kita disibukkan dengan pelantikan para menteri, pelantikan presiden, wakil presiden. Dan di penghujung tahun 2024, kita menyaksikan suatu perhelatan politik yang tidak kalah besarnya dengan pemilu, yaitu pilkada. Ada ratusan tempat, ratusan pemerintah daerah, ratusan kandidat yang bertarung untuk menjadi bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Dan 20 lebih pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Semuanya ini menyisa tenaga, pikiran, menguras apapun yang kita miliki. Tapi ada satu hal yang menarik. Di tengah pergulatan, di tengah kontestasi politik yang demikian luar biasa itu, bangsa kita masih tetap utuh. Bangsa kita masih tetap satu, yaitu Indonesia. Tidak ada konflik-konflik yang berarti. Di tengah pertarungan sengit kompetisi yang sangat ketat itu, kita masih utuh menjadi warga bangsa Indonesia. Ini adalah suatu nikmat yang kita syukuri. Mulai ada kedewasaan dalam berpolitik, mulai ada kedewasaan dalam mengontrol emosi ketika bersaing. Sekalipun di situ masih terjadi hal-hal pelanggaran-pelanggaran etik, pelanggaran-pelanggaran yang lain. Tetapi itu menjadi pelajaran bersama bagi kita dalam berpolitik. Apa yang terjadi merupakan cermin bagi kita untuk melakukan pembenahan terhadap apa yang belum baik dan meneruskan terhadap apa yang sudah baik. Di atas semuanya itu, jauh yang lebih penting adalah fenomena korupsi. Karena korupsi ini seperti kanker yang akan merusak tulang-tulang sendi-sendi dalam kehidupan berdemokrasi. Ini menjadi agenda penting ke depan. Ada capaian baik, yaitu capaian berkontestasi politik tetap dalam kerangka pijakan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita bandingkan yang terjadi di Suriah misalnya, yang kita bandingkan terjadi di tempat-tempat lain, di mana ada darah, air mata, konflik yang berkepanjangan. Tetapi alhamdulillah di Indonesia kontestasi politik tidak sampai memunculkan konflik yang berdarah-darah. Ini adalah kemajuan yang patut kita syukuri. Tetapi fenomena korupsi masih terlihat dengan jelas. Ini menjadi agenda kita bersama. Nah, saya mengajak kepada seluruh pemirsa, warga bangsa Indonesia, dan warga bangsa netizen ini, untuk di tahun 2025 ini, kita membangun kesadaran bersama untuk meminimalisir terjadinya korupsi, supaya kesejahteraan, supaya keadilan bisa tercipta pada tahun-tahun yang akan datang. Ada 3 agenda besar yang patut kita beri perhatian secara serius. 1 soal korupsi, 2 soal penegakan hukum, yang ketiga adalah soal ekonomi. Ini hal penting yang patut mendapat perhatian kita pada tahun 2025. Korupsi ini terkait dengan persoalan-persoalan keadilan. Ya, karena korupsi bisa merongrong sistem keadilan. Yang kedua adalah penegakan hukum. Karena penegakan hukum ini kalau tidak kita lakukan bisa merusak tatanan sosial yang sudah mulai terbangun dengan baik ini.
situasi ekonomi ini juga bisa menjadi pemicu terhadap terciptanya kondisi yang tidak stabil. 3 hal ini menjadi agenda penting untuk kita pikirkan bersama. Maka saya mengajak kepada seluruh warga bangsa Indonesia untuk concern memperhatikan 3 isu utama ini. Untuk mewujudkan 3 hal kepedulian itu tadi, kita harus memulai dari diri sendiri. Ibda' binafsik, mulailah dari diri kita sendiri dengan menanamkan komitmen dan kredibilitas yang baik. Jadi kalau orang Jawa itu bilang, sak kuat-kuatnya pagar besi masih kuat pagarnya hati. Maka mari kita perkuat pagar yang ada di dalam hati, supaya 3 agenda utama itu bisa kita laksanakan dengan baik. Maka kalau kita memiliki komitmen yang kuat, jiwa yang kuat, niat yang kuat untuk mewujudkan dan berpartisipasi dalam 3 agenda tersebut, insya Allah tahun depan cita-cita ini akan tercapai. Dan yang lebih penting lagi guys, suasana yang sudah baik ini jangan kita rusak lagi dengan ambisi-ambisi pribadi. Kalau ini bisa tercipta, maka isu-isu yang lain seperti lingkungan, climate change, dan lain sebagainya dengan sendirinya akan ikut untuk bisa terselesaikan dengan baik. Mari kita berdoa, mudah-mudahan tahun ini kita bisa mendapatkan kesejahteraan, keadilan, hidup dalam damai, dan tumbuh kreativitas, inovasi yang lebih baik sehingga bisa mempersiapkan generasi emas tahun 2045 secara gemilang. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.